Evaluasi, emosi, dan persiapan jelang lawan Persita. Persebaya Surabaya memulai musim Super League 2025-2026 dengan hasil mengecewakan. Kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, menjadi pukulan telak, terlebih karena terjadi di hadapan bonek. Absennya bek asing anyar Leo Lelis menjadi sorotan. Pelatih Eduardo Perez menjelaskan bahwa kondisi fisik sang pemain belum 100% sehingga belum bisa diturunkan. Kapten tim Bruno Moreira tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut tim telah berusaha maksimal namun gagal memberikan kemenangan di kandang sendiri. Meski kecewa, Bruno dan Eduardo sepakat untuk segera berbenah. Fokus kini tertuju pada laga kedua menghadapi Persita Tangerang di Indomilk Arena. Dengan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Persebaya bertekad bangkit dan meraih 3 poin demi menjaga asa di papan atas klasemen. Persebaya kini mengalihkan fokus ke laga tandang menghadapi Persita Tangerang di Indomilk Arena. Eduardo Perez belum memastikan apakah Leo Lelis akan tampil, tergantung pada progres latihan dan kondisi fisiknya. Kami tidak punya waktu banyak untuk beralasan, hanya harus terus berjuang, tegas pelatih asal Spanyol itu. Bruno Moreira juga menyuarakan semangat serupa, menyebut laga kedua sebagai kesempatan untuk memperbaiki posisi. Persebaya diprediksi akan melakukan rotasi, terutama di lini belakang dan tengah, untuk meningkatkan efektivitas permainan. Malu, Persebaya kalah dari tim promosi. Ini kata Eduardo Perez. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez memberi penjelasan timnya bisa kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Permainan bagi saya, babak pertama saya pikir itu sangat fantastis. Seharusnya minimal 2 gol dan kami memiliki saya pikir kontrol permainan di babak pertama, kata Eduardo Perez setelah pertandingan pada media. Pelatih asal Spanyol itu sangat yakin jika timnya mampu mencetak gol di babak pertama, jalannya pertandingan jelas berbeda. Situasi ini tidak terjadi di babak kedua. Dominasi Persebaya menurun. Sebaliknya PSIM Yogyakarta berbalik menekan. Statistik menunjukkan PSIM Yogyakarta bermain efektif. Meski kalah penguasaan bola, yaitu hanya mencatatkan 48%. PSIM Yogyakarta mengungguli Persebaya dalam melepaskan tendangan, berhasil melepas 10 kali tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang Persebaya. 1 diantaranya berbuah gol lewat heading keras Norberto Vidal menit 90+2. Catatan berbeda dimiliki Persebaya, unggul penguasaan bola mencapai 52%. Namun, hanya mampu menciptakan 7 tendangan dan hanya 2 mengarah ke gawang lawan. Untuk satu sisi, tentu saja saya sangat-sangat kecewa dengan hasilnya, tetapi untuk sisi yang lain, citra yang saya lihat di babak pertama adalah citra yang harus kami coba untuk melanjutkan, pungkasnya. Kekalahan ini, apalagi bermain di depan pendukung sendiri, cukup mengecewakan bagi Persebaya yang musim ini menargetkan prestasi lebih baik dibanding musim sebelumnya yang finish peringkat 4. Kesaksian Aji Santoso soal kehebatan Leo Lelis, pembelian cerdas Persebaya. Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan cerdas di bursa transfer dengan mendatangkan Leo Lelis untuk memperkuat skuad Green Force di Super League 2025-2026. Bek asal Brasil itu kembali ke Gelora Bung Tomo dengan status sebagai salah satu pembelian paling menjanjikan musim ini. Ex-pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengungkapkan alasan mengapa Leo layak jadi bagian penting dalam skema permainan tim. Menurutnya, Leo bukan hanya bek tangguh, tetapi juga memiliki naluri mencetak gol yang sangat berguna dalam situasi tertentu. Memang Leo kita libatkan dalam situasi set piece. Kalau ada tendangan bebas, dia juga sebagai eksekutor, ucap Aji mengenang peran Leo saat masih di bawah asuhannya. Aji menyebut Leo sangat diandalkan dalam bola mati karena postur dan kekuatan tendangannya. Bahkan, dalam sesi latihan taktikal, Leo selalu jadi pemain kunci dalam skema bola mati Persebaya Surabaya.
Aji menyebut Leo sangat diandalkan dalam bola mati karena postur dan kekuatan tendangannya. Bahkan, dalam sesi latihan taktikal, Leo selalu jadi pemain kunci dalam skema bola mati Persebaya Surabaya. Kelebihan Leo Lelis sebagai back house goal tentu tak muncul dalam semalam. Sepanjang musim sebelumnya bersama Persebaya Surabaya, ia mencatat statistik yang luar biasa untuk ukuran pemain bertahan. Kini di era baru kepelatihan Eduardo Perez, Leo Lelis kembali menjadi harapan besar Persebaya Surabaya. Ia siap menjadi senjata rahasia saat lini depan buntu mencetak gol. Peran unik Leo ini membuatnya jadi pembelian yang sangat cermat bagi manajemen Persebaya Surabaya. Kombinasi kemampuan bertahan dan potensi mencetak gol menjadikannya paket komplit di posisi bek tengah. Apalagi, Persebaya Surabaya musim ini punya amunisi asing yang sangat lengkap dan merata di semua lini. Leo menjadi bagian dari total 9 pemain asing yang sudah dikunci Green Force. Leo Lelis bukan yang terakhir. Akankah manajemen beri kejutan? Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan jelang ditutupnya bursa transfer Super League 2025-2026. Setelah resmi mengumumkan kembalinya Leo Lelis, muncul sinyal kuat masih ada kejutan lain dari manajemen Green Force. Isyarat tersebut muncul dari unggahan resmi Persebaya Surabaya di media sosial yang memicu spekulasi luas dari para bonek. Dalam video singkat itu, Persebaya Surabaya menyisipkan kode keras soal kembalinya sosok berlabel History Maker. Namun kabar itu bukan satu-satunya yang membuat publik terkejut. Justru di balik kepulangan Leo Lelis, ada satu nama lain yang tak kalah mengejutkan dan kini santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Dia adalah Marcelino Ferdinand, playmaker muda yang merupakan produk asli Akademi Persebaya Surabaya. Marcelino juga termasuk dalam skuad History Maker saat Green Force menaklukkan Arema FC. Kabar ini pun diperkuat oleh laporan dari media Inggris, Oxford Mail, tempat Marcelino kini bernaung bersama klub League One, Oxford United. Media tersebut mengindikasikan Marcelino bakal dilepas dengan status pinjaman musim ini. Owen Dale menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Wigan Athletic dan kemungkinan besar akan ada pemain yang keluar lagi, unggah Oxford Mail. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Persebaya Surabaya untuk membawa pulang pemain yang akrab disapa Marceng itu, apalagi Persebaya Surabaya sedang gencar membangun kekuatan lokal dengan memprioritaskan pemain binaan sendiri. Jika transfer ini terwujud, maka Marcelino akan menjadi pemain pulang kampung berikutnya setelah Leo Lelis. Keduanya sama-sama menjadi bagian dari sejarah manis Persebaya Surabaya di musim-musim sebelumnya.